Sunamno dari UPI Kampus Tasikmalaya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu ada 4 jenis ya. Yang pertama yaitu tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang terakhir itu roda berporos. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang tuas. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebenarnya apakah kalian sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana itu? Pengertian dari pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana juga merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah untuk digunakan. Jadi, pesawat sederhana itu bukan bagaimana tentang kerangka pesawat terbang dan lain-lain, melainkan pesawat sederhana itu merupakan sesuatu yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Nah, jadi adapun tujuan dari penggunaan pesawat sederhana ini, yang pertama yaitu melipat gandakan gaya, yang kedua mengubah arah gaya yang kita lakukan, yang ketiga memperbesar kecepatan. Tuas atau pengungkit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tuas atau pengungkit ini? Pengertian tuas adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk memudahkan usaha. Tuas ini juga dikenal dengan nama pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Pengungkit atau tuas ini merupakan salah satu pesawat sederhana yang telah digunakan sejak zaman dulu oleh nenek moyang kita sebagai pengungkit benda-benda berat seperti batu dan kayu. Nah, yang selanjutnya, tuas atau pengungkit ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu titik kuasa, di mana daerah atau tempat kita memberikan gaya. Yang kedua adalah titik tumpu, merupakan tempat alat bertumpu. Yang ketiga, titik beban adalah titik tempat di mana beban itu berada. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengungkit dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Berikut contoh diagram dari pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Berikut contoh dari pengungkit jenis pertama, yaitu ada gunting, palu, dan tang. Selanjutnya yaitu contoh diagram dari pengungkit jenis kedua, di mana titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Adapun contoh dari pengungkit jenis kedua yaitu ada pembuka botol, pemecah kemiri, dan dorongan roda beroda 1. Yang terakhir yaitu contoh diagram dari pengungkit tingkat 3, di mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, adapun beberapa benda yang termasuk ke dalam pengungkit jenis ketiga ini yaitu ada staples, pinset, dan sapu. Nah, setelah tadi dibahas jenis-jenis dan contoh benda yang termasuk ke dalam pengungkit, selanjutnya ada beberapa penerapan tuas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita lihat, ada seseorang yang sedang menggunting rumput. Nah, gunting ini termasuk ke dalam tuas jenis pertama, di mana titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, di mana daun sebagai beban, tangan sebagai kuasa, dan titik tumpu berada di tengah. Selain gunting, jumpet-jungkit yang sering dimainkan oleh anak-anak juga termasuk ke dalam jenis tuas tingkat pertama loh, karena dapat kita lihat bahwa pada jungkat-jungkit, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Selanjutnya, kita dapat melihat ada seseorang yang sedang mendorong roda beroda 1, di mana roda beroda 1 ini termasuk ke dalam tuas tingkat kedua, di mana titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, di sini roda sebagai titik tumpu, tanaman sebagai titik beban, dan titik kuasanya yaitu tangan. Nah, apakah sebelumnya kalian pernah membuka tutup botol?
Nah, pembuka tutup botol itu termasuk ke dalam jenis tuas tingkat kedua, karena titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa, di mana titik tumpunya yaitu merupakan permukaan tutup botol, titik bebannya yaitu tutup botol, dan tangan sebagai titik kuasa. Selanjutnya, contoh penerapan pengungkit tingkat ketiga di dalam kehidupan, yaitu kita lihat ada seseorang yang sedang menyapu. Di sini termasuk ke dalam pengungkit tingkat ketiga, yaitu di mana titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Daun sebagai titik beban, ujung sapu sebagai titik kuasa, dan tangan sebagai titik tumpu. Contoh terakhir, penerapan pengungkit tingkat ketiga dalam kehidupan yaitu pada saat kita memancing, karena pada saat kita memancing, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Ikan sebagai beban, tangan kanan sebagai kuasa, dan tangan kiri sebagai titik tumpu. Nah, bagaimana? Mudah bukan membuat pesawat sederhana? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pesawat sederhana itu merupakan suatu alat yang